Halo rekan-rekan trader, apa kabar? Nah, apakah Anda sering takjub saat melihat snapshot keuntungan jumbo yang di-share di grup-grup Telegram? Dan apakah Anda juga berharap mendapatkan keuntungan yang sama besarnya seperti mereka? Nah, apakah trader juga sering melihat trader lain untung puluhan persen dan belinya suka all-in menggunakan seluruh modalnya, atau kadangkala malah pakai margin? Jika Anda ingin seperti mereka, sebaiknya Anda stop dulu dan lihat video ini tentang position sizing. Position sizing ini adalah bagian penting dari sistem trading, tetapi seringkali diremehkan. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika memberikan added value bagi rekan-rekan semua. Dan jangan lupa silakan komen jika ada pertanyaan dan masukan. Nah, apa itu position sizing? Position sizing sederhananya adalah seberapa besar jumlah lot yang akan Anda beli. Terdengar sederhana, bukan? Namun, ini merupakan bagian terpenting bagi sistem trading yang nantinya akan menentukan apakah kita akan menjadi trader yang profitable atau tidak. Tapi, jika demikian pentingnya, kenapa kok jarang dibahas? Karena tidak seksi dan terlalu gampang. Traders biasanya fokus dengan analisa teknikal yang rumit dan kompleks untuk mencari saham apa yang akan naik berikutnya daripada membahas jumlah lot yang harus dibeli. Kadangkala jumlah lot yang trader beli sangat random. Jika merasa yakin akan analisanya atau baru saja membaca berita baik tentang suatu saham di media, maka trader biasanya membeli dalam jumlah banyak. Kadangkala jika baru saja mengalami loss besar, maka trader kadangkala juga ingin balas dendam dengan membeli lebih banyak lagi, agar bisa mengembalikan modalnya yang hilang. Sebagai trader, apalagi trader pemula, sangat penting untuk fokus pada preserving capital atau mengamankan modal trading kita. Karena dalam trading tidak ada yang pasti. Walaupun sistem trading kita sudah memiliki positive ekspektasi, namun seringkali kita akan tetap mengalami losing streak atau cut loss yang beruntun. Dengan position trading yang tepat, kita dapat memastikan tetap bisa trading di hari esok. Istilahnya, to fight one more day. Jika Anda ingin trading untuk menjadi kaya dengan cepat, maka saya sarankan untuk lebih baik stop. Karena trading adalah maraton, bukannya sprint. Biasanya yang ingin get rich quick akan get broke quick pula. Hal penting yang akan membawa seseorang menjadi profitable atau tidak adalah disiplin untuk menjaga loss-nya tetap kecil jika keputusan beli ternyata salah. Cut your losses short and let your winners ride adalah kunci untuk menjadi trader yang profitable. Seperti tabel ini, kolom kiri adalah tabel presentasi kerugian kita dan kolom kanan adalah jumlah keuntungan yang diperlukan untuk mengembalikan modal kita yang hilang ke level break-even point. Jika kita membatasi kerugian kita tetap kecil, maka kita dengan mudah mengembalikan kembali kerugian tersebut. Kita ambil contoh, jika kerugian kita batasi maksimum 10%, maka untuk kembali break even, kita hanya membutuhkan kenaikan 11% di next trade kita. Sebaiknya, jika kita mengalami loss 50%, maka kita perlu keuntungan 100% hanya untuk break even. Sangat sulit, bukan? Nah, apa langkah-langkah untuk menentukan position sizing? Langkah pertama yang harus Anda lakukan pertama kali adalah menentukan level risk per trade yang nyaman bagi Anda. Risk per trade ini adalah jumlah uang yang Anda relakan untuk hilang atau cut loss jika trading Anda ternyata berjalan tidak sesuai rencana. Setiap orang mempunyai level yang berbeda-beda. Ada orang yang nyaman kehilangan 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, dan lain-lain. Pastikan Anda merasa nyaman dan tidak stress out jika harus cut loss. Anda harus juga mencari sweet spot-nya, di mana tidak terlalu kecil, sehingga uang Anda tidak berkembang walaupun Anda untung berkali-kali, dan tidak terlalu besar juga, sampai Anda harus tidak tidur jika cut loss. Jika Anda sudah menentukan level ini, maka langkah selanjutnya adalah cek apakah risk per trade Anda berada di antara 0,5% sampai 2% dari modal trading Anda. Level 0,5% sampai dengan maksimum 2% adalah perhitungan risk per trade yang memberikan keberlangsungan trading Anda jika seandainya Anda mengalami losing streak, tetapi akan tetap memberikan cukup ruang untuk membesarkan modal Anda. Jika kedua langkah di atas sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya seorang trader harus
menentukan level stop loss-nya sebelum membeli suatu saham. Untuk mendapatkan strategi stop loss yang tepat, maka rekan-rekan trader bisa melihat video saya yang lain yang linknya sudah saya berikan di deskripsi video ini. Mari sekarang kita ambil contoh berikut. Jika misalkan modal trading kita itu 100 juta, dan kita memutuskan untuk konservatif dan memilih risk per trade sebanyak 0,5% saja, maka secara rupiah, risk per trade kita adalah 0,5% kali 100 juta, sama dengan 500.000. Nah, sekarang Anda bisa bertanya, apakah Anda nyaman kehilangan 500.000 jika ternyata harus cut loss? Jika jawabannya iya, maka Anda bisa menggunakan perhitungan ini untuk semua trade Anda. Dengan berjalannya waktu, kita bisa pelan-pelan menaikkan risk per trade kita dengan bertambahnya pengalaman dan disiplin kita. Langkah selanjutnya adalah menentukan level stop loss sebelum kita membeli saham apapun. Jika kita ambil contoh dalam suatu trade, stop loss kita saat itu adalah 10%, maka jumlah uang kita yang harus dibeli adalah 100% dibagi 10% dikali 500.000 sama dengan 5 juta. Jika saham yang kita beli, waktu itu harganya Rp1.000, maka maksimum lot yang kita bisa beli adalah 5 juta dibagi 1.000 sama dengan 500 lembar atau 50 lot. Nah, mari kita bandingkan seandainya kita menggunakan risk per trade yang berbeda. Seandainya market sedang turun, maka banyak sekali trade kita yang kena stop loss. Dan 10 kali cut loss beruntun itu adalah hal yang biasa dalam trading. Meskipun trading kita mempunyai bukti yang profitable. Jika kita menggunakan risk per trade 0,5% seperti contoh 1, maka modal kita hanya akan turun 5%. Dan untuk bisa BEP, kita hanya membutuhkan keuntungan yang kurang dari 6% saja. Sedangkan jika kita terlalu agresif menggunakan risk per trade 5%, misalnya, maka modal kita yang tersisa adalah 50%. Maka kita membutuhkan keuntungan 100% hanya untuk mengembalikan modal kita. Akhir kata, fokuslah pada loss Anda. Usahakan selalu lebih kecil dari risk per trade rekan-rekan trader. Mengontrol loss lebih mudah karena Anda di tangan trader sendiri. Sedangkan gain itu di luar kontrol kita. Jadi biarkan saja market yang menentukan berapa persen keuntungan kita. Untuk strategi take profit, rekan-rekan juga bisa melihat video saya yang lain yang tautannya sudah saya berikan di deskripsi video ini. Demikian rekan-rekan trader, sharing saya tentang position sizing. Semoga berguna bagi rekan-rekan trader semuanya dan sampai jumpa di video saya yang lain.